Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, semoga kita semuanya senantiasa sehat walafiat dan senantiasa pula dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, pagi hari ini untuk pendidikan lingkungan budaya Jakarta, kita akan membahas tanaman khas Jakarta. Mengenal tanaman khas Jakarta. Pertama, beberapa tanaman khas Jakarta yaitu kecapi, salak condet, menteng, dan jambu bol. Tentunya tanaman yang lain banyak, namun yang khasnya kurang lebih seperti yang tadi Bapak sebutkan. Yang kedua, setiap tanaman memiliki ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, tanaman khas Jakarta bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sayuran, buah, penyerap polusi, penghasil kayu, dan pelestarian lingkungan. 4. Tanaman khas Jakarta mulai dibudidayakan oleh pemerintah agar tentunya tidak punah, tidak habis karena memang lahannya mulai berkurang. Baik, mari kita ikuti untuk mengenal masing-masing tanaman khas Jakarta. Yang pertama, buah kecapi. Bagaimana ciri-ciri buah kecapi? Nah, ciri-ciri pohon kecapi. Pertama, tingginya bisa mencapai 25 sampai 30 meter. Jadi itu cukup tinggi. Yang kedua, batangnya berwarna abu-abu kecoklatan, berdiameter 70 sampai 90 cm. Ini kalau udah ukuran tua, pohonnya sudah bisa cukup besar. Pohonnya garis tengahnya diameternya bisa 70 sampai 90 cm. Yang ketiga, bentuk batangnya berkayu, bergetah, dan bercabang mulai dari pangkalnya. Nah, dari pangkal udah ada cabangnya. Yang keempat, buah kecapi bentuknya bulat sampai pipih, kulitnya berwarna kuning, daging buahnya bagian luar keras menyatu dengan kulit dan agak asam. Bagian dalam lunak, berair, berwarna putih, memiliki rasa asam sampai manis. Ini biasanya cara memecahkan, cara mengupas kulitnya itu dihimpit di pintu. Nih yang udah pernah, yang biasa makan kecapi, seperti itu cara memecahkan buah kecapinya. Baik, kita lihat untuk tanaman khas berikutnya. Tanaman khas yang berikutnya adalah tanaman salak condet. Ini bentuk gambar salak condetnya. Bagaimana ciri-ciri tanaman salak condet? Pertama, salak condet termasuk tanaman semak berduri dan merumpun. Berduri, merumpun itu artinya ya berjejer-jejer seperti pohon bambu anak beranak di kanan kirinya. Tinggi pohon salak dapat mencapai 7 meter. Yang kedua, rasanya sepat manis dan berdaging tebal. Itu ciri khas untuk salak condet. Yang ketiga, kulit bersisik besar dan berwarna coklat sampai hitam. Kalau yang sudah tua sekali sampai warnanya hitam. Yang keempat, daging salak condet berwarna putih kekuningan dan tebal. Yang kelima, salak condet sebagai maskot kota Jakarta. Jadi maskot kota Jakarta itu salak condet. Di antara tanaman khas tadi yang sebagai maskotnya salak condet. Maskot itu ciri khusus, lebih paling khusus. Yang berikutnya, keberadaan salak condet semakin langka karena lahan tanamnya semakin berkurang. Berkurangnya kenapa? Ya lahannya untuk bangunan gedung-gedung bertingkat, untuk perumahan dan sebagainya. Baik, kita lanjut untuk tanaman berikutnya yaitu menteng. Menteng itu seperti ini, mudah-mudahan anak-anak semuanya pernah melihat atau bahkan pernah makan sehingga tahu persis. Bentuknya bulat ya, seperti ini. Kita lihat ciri-ciri dari tanaman menteng.
Buah menteng seperti duku, tetapi kulitnya halus, ini bukan harus ya, halus mengkilap. Ya, kulitnya halus mengkilap. Rasa buah menteng umumnya masam, namun ada juga yang manis. Jadi yang umumnya masam itu ya ini buah menteng. Yang kedua, tinggi pohon menteng antara 15 sampai 25 meter. Jadi lebih tinggi tadi pohon kecapi. Diameter pohonnya antara 25 sampai 70 cm. Ini juga termasuk kecil dibanding pohon kecapi tadi. Pohon kecapi bisa sampai 90 cm untuk diameternya. Yang ketiga, nama buah menteng dijadikan nama daerah di kawasan Jakarta Pusat. Nama buah menteng dijadikan nama daerah di kawasan Jakarta Pusat. Jadi di Jakarta ini ada beberapa daerah yang namanya itu diambil dari nama tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, buah menteng semakin langka karena penduduk memilih menanam buah yang disukai orang. Jadi karena rasanya masam, orang banyak yang tidak suka, jadi jarang yang menanam. Untuk menjualnya juga susah. Lanjut, jambu bol. Bagaimana ciri-ciri jambu bol? Jambu bol atau jambu kepal merupakan pohon yang masih memiliki kekerabatan dengan jambu air. Jadi masih jenis jambu air, hanya sejenis. Bentuknya mirip, rasanya yang agak beda. Dua, jambu ini memiliki daging yang lebih tebal dan lebih lembut dari jambu air. Yang ketiga, tinggi pohon kurang lebih bisa 15 meter. Ini jarang sekali juga yang 15 meter. Dan diameter kayunya 20 sampai 45 cm. Ini juga umurnya kalau udah puluhan tahun ya. Kalau baru 10 sampai 15 tahun mungkin belum sampai sekian besarnya pohon. Yang keempat, daun pohon jambu bol lonjong, lebar dan tebal. Sekali lagi, daun pohon jambu bol itu lonjong, lebar dan tebal, tapi ya mirip dengan daun jambu air. 5. Jambu bol biasanya dikonsumsi segar atau juga digunakan sebagai bahan rujak. Dan yang terakhir, kulit batangnya bisa digunakan untuk obat sariawan. Pohon jambu bol ini bisa digunakan obat sariawan untuk kulitnya. Ini yang perlu juga diingat-ingat. Jadi nyatanya dari kulit batang pohon jambu bol ada manfaatnya. Demikian tanaman khas DKI Jakarta. Mudah-mudahan keterangan dari Bapak bermanfaat, dan mari kita juga lestarikan tanaman khas ini supaya tidak kehabisan, karena semakin lama akan semakin langka tanaman khas ini. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.